Krisis iklim kini sudah ada di depan mata pemirsa. New figures show that last year was the hottest year since records began. Mungkin waktu kita dapat tugas dari sekolah atau lihat di berita, pasti udah gak asing sama masalah yang satu ini. Ya, global warming. Hal ini sudah lama dipusingin oleh para peneliti, tapi beberapa tahun terakhir mereka nemu salah satu solusi untuk menanganinya, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Pertama-tama biar kenal dulu. Halo, aku Lentera. Dan aku Sarah. Coba kalian bayangin, kalau kalian bisa jalan-jalan di Jakarta, melihat Monas setinggi harapan orang tua, tanpa harus diganggu oleh bau dan ketidaknyamanan asap-asap knalpot. Nikmatin udara segar, apalagi ngelihat bintang di langit malam yang bebas polusi. I get it, this sounds impossible. Tapi, tiada yang mustahil kalau kita semua mau beraksi bersama. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, tetapi seluruh warga Indonesia. With no time to waste, welcome back to Learning with PHI. Aku yakin banyak dari kalian sudah tahu global warming itu apa. Peristiwa di mana gas rumah kaca yang melebihi jumlah seharusnya, sehingga menumpuk di atmosfer bumi kita dan menjebak panas dari cahaya matahari di dalam bumi. Pohon memainkan peran yang besar karena menyerap karbon dioksida. Tapi pohon juga bisa capek loh, sehingga memiliki batas serap gas karbon. Padahal kita butuh untuk melawan global warming dan krisis iklim. Nah, masalahnya kita tuh terus-menerus ngasilin gas karbon penyebab global warming dan krisis iklim. Bahkan dari tahun ke tahun, makin besar kita nyumbang gas karbon ke udara dan lingkungan kita. Udah bikin lintang malam gak kelihatan, ditambah lagi ngehirup udara kotor setiap motoran ke kantor. Nyesek banget gak sih? Tentu, ini akan buat lebih banyak masalah, seperti kasus penyakit pernafasan akibat kualitas udara di Jakarta yang telah tergolong dalam kategori tidak sehat. Saat ini, banyak pohon yang pori-pori pada daunnya tertutup, jadi sulit untuk menyerap gas karbon. Belum lagi karena jumlah pohon semakin berkurang karena illegal logging. Oke, kalau begitu, kita harus gimana? Jawabannya adalah drumroll please. Hemat listrik, terapkan 3R, dan beralih ke energi yang bisa diperbaharui dan ramah lingkungan. Atau yang biasa kita dengar, sustainable energy. Kita kenalan yuk sama apa itu sustainable energy. Energi ini nih ibaratnya double untung. Udah diterbarukan, enggak mencemari lingkungan karena tidak menggunakan bahan fosil, dan pas banget untuk penggunaan jangka waktu lama. Sampai nungguin dia suka balik pun kayaknya masih bisa. Kita bisa beralih ke pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, pembangkit listrik yang satu ini manfaatnya double karena mengurangi volume sampah di TPA sekaligus merubahnya menjadi listrik. Jadi gini, jenis sampah tertentu yang sudah dipilah akan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Dan wow-nya, proses pembakarannya nyaris mencapai suhu Gunung Merapi. Sungguh mengejutkan. Oh iya, gas hasil pembakaran terlebih dahulu disaring dan diolah melalui sistem pengolahan emisi untuk memastikan bahwa polutan telah memenuhi baku mutu sebelum dilepaskan ke udara. Saat ini, jumlah PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah yang telah beroperasi di Indonesia masih terbatas. Sementara itu, sebagian lainnya proyek-proyek PLTSA masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan oleh pemerintah. Tapi, proyek ini menghadapi beberapa tantangan seperti biaya, harga jual yang mahal dibanding bahan bakar fosil, dan pemilahan sampah. Kita sebagai siswa ataupun warga Indonesia bisa mendukung proyek ini.
Misal, kita bisa mulai dengan mengusulkan program pemilahan sampah di perumahan masing-masing, ataupun di sekolah kita sendiri. Untuk jenis-jenis pembangkit listrik lainnya, Indonesia memiliki potensi dalam pembangkit listrik panas bumi karena Indonesia terletak di cincin api Pasifik, dan pembangkit listrik air karena Indonesia adalah negara maritim yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, itu kan tadi pendapat dari kami. Biar makin ngerti, kita tanya pendapat kakak kelas yuk. Menurut saya, perkembangan polusi udara di Jakarta termasuk ke dalam kategori tidak sehat dan akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, terutama akibat dari emisi gas kendaraan bermotor dan juga aktivitas industri. Polusi udara tidak hanya berdampak bagi lingkungan, tetapi juga secara langsung berdampak bagi kesehatan manusia, seperti dapat terjadinya gangguan pernafasan dan juga penurunan kualitas hidup. Maka dari itu, menurut saya, masalah ini harus ditangani oleh semua pihak secara tegas. Menurut saya, untuk pemerintah dapat melakukan beberapa program seperti yang pertama menyediakan ruang terbuka hijau yang alias banyak tanamannya. Lalu berikutnya mereka juga dapat memperbanyak fasilitas kendaraan umum yang menggunakan bahan bakar baterai ataupun listrik. Dan yang terakhir mereka dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Itu saja sih menurut aku. Saya percaya kita sebagai siswa dapat menjadi agen perubahan bagi teman-teman sebaya dengan mengedukasi tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan juga lingkungan. Menurutku, sebagai siswa kita dapat menerapkan beberapa hal dan cara-cara tersebut merupakan cara yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama, kita dapat menanam tanaman karena tanaman itu dapat menyerap polusi udara maupun polutan udara dan tanaman tersebut dapat menghasilkan oksigen. Yang kedua, kita dapat mengurangi sampah plastik dengan cara salah satunya yaitu membawa tumbler ke sekolah dan tidak membeli di kantin kecuali kita membutuhkan refill. Dan yang terakhir, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dalam bepergian jarak dekat. Itu aja sih menurut saya. This may be the end for us. But this is a new start for you. This is PHI. Thank you and peace out.